اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Mujaddidul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, di mana pada malam hari ini insyaallah taala kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu babun majaa fi dzabhi li ghairillah. Bab majaa fi dzabhi li ghairillah, keterangan-keterangan yang datang seputar penyembelihan untuk selain Allah. Keterangan-keterangan yang datang seputar penyembelihan untuk selain Allah. Iya. Bab ini dibawakan oleh penulis Syekh rahimahullahu taala untuk menjelaskan kepada kita bahwa di antara bentuk kesyirikan yang terkadang dilakukan oleh manusia di berbagai zaman, dari mulai masa jahiliyah sampai zaman sekarang terus berlangsung, adalah masalah penyembelihan. Iya. Dan tentu saja menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah kesyirikan yang baru. Dia kesyirikan yang sudah lama telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah terdahulu. Sebagaimana di dalam bab sebelumnya telah kita jelaskan bahwa orang-orang musyrikin mereka biasa mendatangi salah satu berhala mereka yang disebut dengan Manat, di mana di atas batu Manat itu mereka menyembelih dan darahnya dialirkan pada batu Manat tersebut. Mereka bertakarrub kepada selain Allah dengan menyembelih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan dalam masalah sembelihan itu bukanlah kesyirikan yang baru. Sudah pernah dilakukan dan sudah terjadi di zaman jahiliyah. Nah, dan tentu Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesyirikan itu terus terjadi di sepanjang zaman, bahkan sampai di zaman kita ini. Tentu saja ada hikmah di balik itu. Allah Subhanahu wa taala ingin membedakan mana yang khabith dan mana yang thayyib, mana yang buruk dan mana yang baik. Allah Subhanahu wa taala ingin membedakan mana kesyirikan, mana tauhid, mana ahlu syirki dan mana ahlu tauhid. Nah, mana orang yang mendapat hidayah dan mana orang-orang yang tersesat dan menyimpang dari hidayah. Itulah hikmahnya. Nah, sebab kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan, sebagaimana dalam firman-Nya, walau syaa rabbuk la hadan nasa jami'a, andaikan Tuhanmu menginginkan, niscaya semua manusia akan mendapatkan hidayah. Akan tetapi
dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan ada manusia yang mendapat petunjuk dan ada manusia yang tersesat. Ada manusia yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan ada di antara manusia yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Nah, hikmahnya tentu saja agar Allah membedakan di antara mereka, dan sebahagian mereka dilebihkan oleh Allah atas sebahagian yang lain. Iya. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Di sini beliau membahas tentang masalah sembelihan. Iya, sembelihan itu secara bahasa maknanya iraqatud dam, mengalirkan darah. Dan tentu yang dimaksud di sini adalah menyembelih hewan, terutama hewan ternak. Nah, dan menurut istilah syariat, yang dimaksud dengan adzabhu, kata para ulama, adalah irhaqur ruh bi iraqatid dam ala wajhin maksus. Izhaqur ruh, menghilangkan nyawa dari seekor binatang. Bi iraqatid dam, dengan cara mengalirkan darahnya. Ala wajhin maksus, dengan bentuk dan tata cara yang telah diajarkan oleh syariat, yang telah ditentukan oleh syariat. Inilah makna dari adzabuhu itu. Dan penyembelihan itu terbagi menjadi dua secara global. Ada penyembelihan untuk Allah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ada penyembelihan li ghairillah, penyembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah penyembelihan untuk selain Allah. Ma jaa fi dzabhi li ghairillah, bab keterangan yang datang seputar penyembelihan li ghairillah. Lam di situ adalah lamut ta'lil dengan makna al-qasdu, yakni penyembelihan dengan maksud orang yang menyembelih itu untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Para ulama menyebutkan bahwasanya ada 4 keadaan di dalam sembelihan, tidak keluar dari 4 ini. Yang pertama, penyembelihan dengan menyebut nama Allah, yaitu dengan membaca bismillah. Itulah yang disyariatkan di dalam sembelihan. Dia menyembelih dengan nama Allah, dan tentu saja ini adalah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti penyembelihan kurban udhiyah, penyembelihan hadyu ketika haji, atau penyembelihan akikah untuk anak-anak yang diakikahi. Ini penyembelihan ibadah. Yang kedua, itu penyembelihan yang pertama, menyembelih dengan nama Allah dan untuk Allah. Menyembelih dengan nama Allah, yakni bismillah walillah. Dia sembelih dengan nama Allah dan karena Allah. Yang kedua, ada orang yang menyembelih dengan nama Allah tapi untuk selain Allah. Ketika dia menyembelih, dia baca bismillah, tetapi bukan karena Allah. Untuk jin misalnya, untuk penunggu ini, untuk jinnya ini. Maka ini adalah kesyirikan kepada Allah, syirikul ibadah, syirik dalam masalah ibadah. Karena sekali lagi, menyembelih itu ibadah. Ketika kita berikan kepada selain Allah, maka kita telah berbuat syirik. Dia sembelih. Nah, ketika dia merasa khawatir, bangunannya nanti roboh misalnya, jembatannya ambruk,
maka dia sembelih di situ supaya jin di situ, penunggunya yang di situ ya tenang, tidak mengganggu. Nah, dia sembelih walaupun dengan nama Allah dia baca bismillah, tapi dia peruntukkan untuk jin ya, sehingga dia tanamlah kepala sapinya atau kepala kambingnya ya di dekat jembatan itu atau di dekat rumahnya, maka ini adalah syirkul ibadah, syirik dalam ibadah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu yang kedua, dia menyembelih dengan nama Allah tapi untuk selain Allah, hukumnya syirik. Yang ketiga, ada yang menyembelih ya dengan nama selain Allah dan untuk selain Allah. Ini jelas kesyirikannya, bahkan menggabungkan dua macam kesyirikan. Yang pertama, syirkun fil isti'anah, syirik di dalam permintaan pertolongan, karena bismillah ba' di situ adalah lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Ketika dia menyebut nama selain Allah, maka dia berarti meminta pertolongan dengan selain Allah. Ini syirik dalam masalah isti'anah dan sekaligus syirik di dalam masalah ibadah. Nah, kemudian yang keempat, ada orang yang menyembelih dengan nama selain Allah, nah, dan dia menjadikan sembelihannya untuk Allah. Dia menyembelih dengan nama selain Allah tetapi untuk Allah. Ini syirik dalam rububiyah. Ini syirik dalam rububiyah. Nah, dan sekaligus syirik dalam isti'anah. Sembelihan itu dia peruntukkan untuk Allah, tetapi dia menyebut nama selain Allah. Nah, maka ini adalah kesyirikan juga, dan syiriknya dalam rububiyah. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 121, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi." Dan janganlah kalian makan dari sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Nah, janganlah kalian memakan sesuatu dari daging yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ini menunjukkan bahwasanya bismillah ketika menyembelih hewan merupakan syarat mutlak ya, yang tak bisa diwakilkan dengan yang lainnya. Kapan tidak menyebut nama Allah dengan membaca bismillah, maka sembelihannya batal. Nah, dan tidak dianggap sebagai sembelihan yang syar'i. Ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Makanya seseorang ketika ingin menyembelih, maka dia sebut nama Allah, bismillah, dan dia niatkan sembelihannya itu untuk Allah dan bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, para ulama menyebutkan syurutud dzabih, syarat-syarat orang yang menyembelih. Syurut adzabih. Ada beberapa syarat yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, ayyakuna musliman. Orang yang menyembelih harus seorang muslim. Am ahla kitabin, atau dia ahlul kitab. Orang yang menyembelih harus seorang muslim atau ahlul kitab. Ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Nah, menunjukkan bahwasanya sembelihan Yahudi dan Nasara itu diperbolehkan. Nasnya di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa ta'amuhum hillul lakum. Dan makanan mereka, kata Ibnu Abbas, dzabhuhum, sembelihan mereka, sembelihannya ahlul kitab Yahudi dan Nasara, halal untuk kalian. Itu nasnya dalam surat apa? Al-Maidah. Berbeda dengan orang kafir yang lainnya. Selain ahlul kitab, selain Yahudi dan Nasara, maka sembelihannya haram, tidak boleh untuk dimakan. Tapi kalau ahlul kitab diperbolehkan dengan nas tadi. Dengan nas tadi. Surat Al-Maidah, na'am, di awal-awal ayat yang menyebutkan tentang penyembelihan ahlul kitab. Ya, sebagaimana sembelihan kita halal untuk mereka dan sembelihan mereka pun halal untuk kita. Maka ini syarat yang pertama, ayyakuna musliman am ahlal kitab.
bahwa orang yang menyembelih itu harus seorang muslim atau ahlul kitab. Yang kedua, ayyakuna mumayyizan. Orang yang menyembelih harus mumayyiz, yakni sudah mencapai usia tamyiz. Usia tamyiz itu usia 7 tahun. Nah, itu minimalnya. Tidak boleh di bawah itu. Ya. Usia mumayyiz kadang belum balik. Dia belum balik. Umur 7 tahun biasanya belum balik. Nah, tetapi dia sudah bisa membedakan, bisa menjawab pertanyaan, ya, bisa mengutarakan apa yang dia inginkan. Itulah ukuran mumayyiz. Ketika dia menyembelih, ya, maka sembelihannya sah, sekalipun dia belum balik. Nah, itu syarat yang kedua. Orang yang menyembelih harus mumayyiz. Berarti kalau yang menyembelih di bawah mumayyiz, tidak sah sembelihannya. Tidak sah sembelihannya. Yang ketiga, alat yang dipakai untuk menyembelih, alatud dzabah, itu adalah hadah, harus yang tajam, bukan terbuat dari kuku, min ghairi sinnin wala dhufrin, bukan terbuat dari kuku, bukan pula dari tulang. Ini ikhwani fiddin. Jadi dia menyembelih dengan alat sembelihan yang tajam, entah dari besi, dari baja, atau dari apa saja, yang jelas bukan dari kuku dan bukan dari tulang. Ya, kalau dari batu bagaimana? Boleh, asalkan tajam. Dari kayu asalkan tajam, kalau ada kayu yang tajam misalnya. Nah, tetapi biasanya kita menyembelih dengan besi atau yang semisal dengan itu, yang jelas ketajamannya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang menyembelih dia harus pastikan pisau sembelihannya itu adalah pisau yang tajam. Maka tidak boleh menyembelih hewan sembelihan dengan pisau yang tumpul. Nah, selain sembelihannya nanti tidak sah, dan juga bisa menyakiti hewan sembelihan kita, bisa menyakiti hewan sembelihan kita. Itu syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, dari syarat orang yang menyembelih harus menyebut nama Allah, yaitu bismillah. Dia baca bismillah. Nah, dan kata bismillah ini tidak bisa diwakilkan dengan selainnya, harus dengan nama Allah, bismillah. Tidak cukup hanya dengan membaca salawat atau takbir atau subhanallah, tidak boleh, harus bismillah. Itu syarat mutlak berdasarkan ayat tadi, wala ta'kulu mimma lam yadhkurismullahi alaihi. Jangan kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, yaitu tidak dibacakan bismillah, harus menyebut baca bismillah. Adapun zikir setelah itu hukumnya sunnah. Misalnya ditambah bismillah wallahu akbar. Nah, ucapan Allahu akbar ketika menyembelih itu hukumnya sunnah saja. Tapi bismillahnya itu syarat. Itu syarat. Sampai ulama beda pendapat. Kalau ada orang misalnya menyembelih kurban, dia lupa baca bismillah, apakah sembelihan kurbannya boleh dimakan atau tidak? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sembelihannya tidak boleh dimakan, sama saja bangkai. Tapi menurut jumhur ulama, na'am, diperbolehkan karena dia lupa, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa, ya, yang dilakukan karena lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, innallaha tajawaza li an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Dimaafkan kalau memang karena lupa. Nah, itu syarat yang keberapa? Syarat yang keempat. Syarat yang kelima, orang yang menyembelih harus memutuskan 4 saluran, ya, kehidupan dari hewan sembelihan. 4 ini mesti terputus. Apa itu? Yang pertama saluran pernapasan, kemudian saluran makanan, ini tenggorokan dan kerongkongan, kemudian 2 urat tebal yang berada di sekitar tenggorokan atau kerongkongan itu. Nah, biasanya ada urat tebalnya itu juga mesti terputus. Nah,
dengan terputusnya 4 saluran kehidupannya ini, na'am, kerongkongan, tenggorokan, 2 urat tebal yang melengket di sekitar kerongkongannya, maka sahlah sembelihannya. Menunjukkan kalau misalnya ada yang menyembelih baru kerongkongannya saja yang putus, sementara jalur pernapasannya, na'am, itu belum putus, atau ada 2 urat ini belum putus, maka tidak sah sembelihannya. Maka tidak sah sembelihannya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi seseorang yang ingin menyembelih apa saja dari sembelihannya, entah sembelihan kurban, entah sembelihan akikah, entah sembelihan untuk sekedar makan-makan, ya, atau menjamu tamu, atau karena ada acara, maka dipersyaratkan dengan 5 syarat tadi. Apa syarat yang pertama? Harus muslim atau ahlul kitab. Yang kedua, mumayyiz. Umur mumayyiz berapa tahun? 7 tahun ke atas. Yang ketiga, alat sembelihannya harus tajam, tidak boleh yang tumpul, dan tidak boleh terbuat dari kuku dan tulang. Yang keempat, harus membaca bismillah. Yang kelima, harus memutuskan 4 jalur saluran kehidupan mereka, yaitu kerongkongan, tenggorokan, dan 2 urat tebal yang melengket di sekitar kerongkongannya. Nah, itu ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Nah, di dalam syarat ini tidak disyaratkan kan yang menyembelih itu harus laki-laki. Menunjukkan kalau perempuan misalnya dia mau menyembelih, sah enggak sembelihannya? Hukumnya sah, asalkan dia memang punya keahlian untuk menyembelih dan dia punya tenaga untuk itu. Nah, tapi kalau perempuannya letoy-letoy misalnya, maka tidak boleh untuk menyembelih. Tidak ada tenaga misalnya, maka tidak boleh dia untuk menyembelih. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Para ulama menyebutkan bahwa terkait dengan sembelihan yang mana secara global tadi kita sebutkan ada sembelihan yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan ada sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sembelihan untuk selain Allah itu terbagi menjadi 2. Ada sembelihan untuk selain Allah dalam rangka untuk bertakarrub kepadanya dan membesarkan dan mengagungkannya. Inilah syirik besar hukumnya. Dia menyembelih untuk selain Allah dalam rangka untuk bertakarrub dan membesarkan sesuatu selain Allah itu. Maka ini hukumnya apa? Syirkun akbar, syirik besar, mukhrijun minal millah, yang bisa mengeluarkan dari agama. Inilah maksud dari Syekh rahimahullah membawakan bab ini. Bab majaa fi dzabhi li ghairillah. Bab keterangan yang datang seputar penyembelihan untuk selain Allah. Maksudnya apa? Yakni berupa ancaman, kecaman, ya, awas bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut bahwa dia akan dilaknat. Nanti akan datang hadis yang menyebutkan dilaknatnya orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan api neraka, dan bahwasanya perbuatannya adalah syirik akbar yang bisa mengeluarkan dari Islam wal iyadu billah. Itu penyembelihan untuk selain Allah yang pertama. Ada menyembelih untuk selain Allah, ya, yang hukumnya mubah, boleh, yaitu adzabhu li ghairillahi farahan wa ikraman. Itu untuk bersenang-senang, ya, untuk memberikan kemuliaan kepada tamu misalnya. Nah, maka yang seperti ini, ya, tentu diperbolehkan. Ini dari perkara-perkara yang biasa dilakukan, ya. Walaupun maksudnya menyembelih untuk selain Allah di sini bukan artinya dia menyebut nama selain Allah, tetap menyebut nama Allah, ya. Tetapi sembelihannya tersebut dia gunakan untuk dirinya, bukan untuk dia sumbangkan. Beda kalau udhiyah, ya kan? Udhiyah itu memang untuk Allah, makanya dagingnya dia berikan kepada, dia bagi-bagikan kepada manusia. Akikah juga demikian, hadyu juga demikian. Tetapi kalau sembelihan untuk dijual misalnya, sembelihan untuk
dimakan sendiri misalnya, sembelihan untuk memuliakan tamu misalnya. Nah, maka yang seperti ini ya diperbolehkan di dalam agama. Hukumnya apa? Mubah. Ya, hukumnya mubah. Baik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh rahimahullahu taala membawakan bab ini di dalam kitab Tauhid untuk menjelaskan akan keagungan ibadatul dzabah, ibadah penyembelihan. Sehingga jangan sampai dipikir bahwasanya menyembelih itu bukan ibadah. Menyembelih itu ibadah yang dengannya kita bisa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita kenal sembelihan-sembelihan ibadah itu. Nah, ketika di musim haji ada syariat berkurban. Nah, ada sembelihan hadyu ya bagi para jamaah haji. Ini adalah sembelihan-sembelihan yang masyru', yang disyariatkan dan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka sembelihan-sembelihan ibadah apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik, dan itu termasuk pembatal tauhid. Termasuk pembatal tauhid. Nah, makanya akan datang nanti insyaallah beliau akan bawakan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW secara tegas ya tentang permasalahan ini. Adanya perintah untuk menyembelih karena Allah, mengikhlaskan itu, sembelihan itu untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana hal tersebut juga sharih, tegas ketika Allah memerintahkan untuk salat. Makanya ikhwani fiddin, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ibadah menyembelih ini dengan salat. Iya, di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Seperti nanti akan dibawakan oleh penulis, Qul inna sholati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya solatku dan sembelihanku. Disebut dulu solat baru sembelihan. Begitu pula ayat yang nanti beliau akan bawakan, ayat dalam surat Inna A'tayna itu, fasolli li rabbika wanhar, solatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah. Lagi-lagi digandengkan antara solat dengan menyembelih. Nah, ketika digandengkan antara ibadah solat dengan ibadah menyembelih, maka ini menunjukkan keagungan ibadah sembelihan. Sebagaimana kita bisa tahu dan kita bisa paham betapa agungnya ibadah solat. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa ibadah badan yang paling utama adalah solat, sementara ibadah harta yang paling utama adalah menyembelih. Ibadah harta yang paling utama adalah menyembelih, kata beliau. Ya, sebab tidaklah ibadah menyembelih itu digandengkan dengan ibadah solat kecuali menunjukkan betapa agungnya ibadah menyembelih itu. Dan sebagaimana solat kita untuk Allah, maka sembelihan kita juga harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini menunjukkan betapa mulianya ibadah sembelihan, dan dia adalah ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dia ibadah, bahkan terbilang ibadah besar, kapan dipalingkan kepada selain Allah maka syirik. Kaidahnya, kullu ma thabata annahu ibadatun fasarfuha li ghairillahi ta'ala syirkun akbar. Kullu ma thabata, semua yang telah valid hukumnya, annahu ibadatun, bahwasanya dia ibadah, fasarfuha li ghairillahi ta'ala, maka memalingkannya kepada selain Allah, syirkun akbar, hukumnya adalah syirik besar. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Tidak peduli apakah sembelihan itu dia peruntukan untuk nabi, atau untuk wali, atau untuk kuburan, atau untuk jin, atau untuk batu, atau untuk pohon, atau semisalnya. Yang jelas selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu, siapapun itu, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Dan bahwasanya
orang yang menyembelih untuk selain Allah tidak bermanfaat baginya walaupun dia menyebut nama Allah. Ada orang menyembelih untuk jin, tetapi ketika dia menyembelih bismillah dengan nama Allah, tidak bermanfaat bismillahnya. Kenapa? Karena niatnya memang untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bismillahnya tidak bermanfaat. Nah, karena niatnya yang sudah rusak. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Iya, menunjukkan kepada kita bahwasanya sembelihan ini adalah suatu ibadah yang mulia, ya, yang jangan sampai kita nodai dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat dari tarjamah, ya. Kalau kita lihat tarjamah dari penulis, beliau tidak menjazmkan, ya kan. Beliau tidak mengatakan syirik hukumnya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak sebutkan begitu, tapi beliau katakan majaa fi dzabhi li ghairillah. Keterangan yang datang seputar penyembelihan untuk selain Allah. Mengapa beliau tidak jazmkan hukumnya syirik? Kata para ulama, ya, dikarenakan ya al-muallif, yakni Syekh rahimahullahu taala ingin membiasakan orang yang membaca kitab beliau menentukan hukum tersendiri, menentukan hukum sendiri sesuai dengan dalil-dalil yang beliau sebutkan. Jadi untuk melatih kecerdasan seorang penuntut ilmu, sehingga dengan sekedar melihat dalil mereka tahu hukumnya ini begini hukumnya, oh seperti ini hukumnya. Nah, itu maksud beliau. Di satu sisi ya juga beliau ingin mengisyaratkan bahwasanya penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu ada dua hukumnya. Ada yang hukumnya syirik dan ada yang hukumnya tidak syirik. Maka ditafsil, ada rinciannya seperti yang telah kita sebutkan tadi. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian dari perkara yang juga disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah terkait dengan pembagian sembelihan itu sendiri. Kalau kita tadi sudah sebutkan beberapa macam penyembelihan, maka di sana para ulama ada yang menambah bentuk-bentuk sembelihan yang lain. Ya. Dari sembelihan-sembelihan yang ada, yang kalau diniatkan untuk bertakarrub dan untuk beribadah, maka para ulama membagi sembelihan itu menjadi 3. Ketika sembelihan tersebut dalam rangka untuk bertakarrub dan untuk beribadah tanpa melihat kepada siapa yang dia ibadahi, maka dia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya dzabhun nusuk, sembelihan ibadah. Yani maksudnya sembelihan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengagungkan Allah. Nah, sembelihan ini seperti menyembelih kurban, ya, yang disebut dengan al-udhiyah. Nanti di musim haji, yaitu apa? Di bulan Dzulhijjah. Kemudian ada sembelihan aqiqah, ada sembelihan nazar. Orang bernazar, ya, misalnya dia bernazar mau menyembelih kambing. Ketika dia sudah bernazar seperti itu, maka wajib dia lakukan sembelihan. Atau sembelihan hadyu bagi orang yang haji. Nah, ini sembelihan-sembelihan yang kalau dilakukan itu bernilai ibadah dan berpahala bagi orang yang menjalankannya. Yang kedua ada namanya adzabhu al-bid'i, sembelihan yang hukumnya bid'ah. Sembelihan yang hukumnya apa? Bid'ah, yaitu menyembelih untuk Allah dengan nama Allah, tetapi di tempat, ya, penyembelihan yang biasa di situ orang-orang menyembelih untuk nama selain Allah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembelih dengan nama Allah, bismillah. Dia peruntukkan kepada Allah, tetapi dia menyembelih di tempat-tempat, ya, di mana orang biasa menyembelih untuk selain Allah di situ. Ini penyembelihan yang hukumnya apa? Yang hukumnya bid'ah. Ya, semisal dengan itu menyembelih di dekat kuburan, walaupun dia sebut nama Allah, untuk Allah ini sembelihannya, tetapi ketika dia lakukan di kuburan, maka
yang seperti itu adalah sembelihan bid'ah, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih di dekat kuburan. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan yang ketiga, inilah yang namanya adzabhu syirki, sembelihan yang hukumnya syirik. Sembelihan yang hukumnya syirik. Nah, yaitu seperti misalnya menyembelih ya untuk kuburan, untuk penghuni kubur, dalam rangka bertakarrub kepada penghuni kubur tersebut. Nah, ini hukumnya syirik akbar, syirik besar. Yang kedua, menyembelih untuk jin. Ya, menyembelih untuk apa? Untuk jin. Supaya apa? Supaya menangkal gangguan mereka. Supaya menangkal gangguan mereka, mereka sembelihkan untuk jin. Nah, ini dia persembahkan untuk jin. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Yang seperti ini hukumnya juga syirik. Nah, sama seperti keadaan sebagian masyarakat kita, terkadang mereka ketika mau membangun rumah, ya, maka sebelum bangun rumah biasanya ada penyembelihan. Nah, nanti biasanya kepalanya itu dia tanam di bawah kolong rumahnya itu. Nah, untuk apa ini? Ya, untuk apa ini? Ya supaya tidak diganggu-ganggu dia di dalam membangun bangunannya. Nah, subhanallah. Ya, pernah dulu kejadian ya di mana? Di Sulawesi. Nah, ada orang bangun masjid. Bangun masjid. Awalnya bagus bangun masjid. Cuman pas dibangun ya, pas apa namanya baru berdiri ya, mungkin dindingnya separuh, tiba-tiba roboh dindingnya tersebut. Nah, maka orang-orang di situ langsung apa? Nah, ini kayaknya kita belum menyembelih ini. Kita belum peruntukkan kepada penunggu tempat ini. Kita sembelihkan dulu. Maka mereka menyembelih kambing, menyembelih sapi di situ. Lalu kepalanya dia tanam. Dia tanam di mana? Di bawahnya itu. Subhanallah. Ini mau membangun masjid. Bukan mau membangun rumah, bangun masjid. Tetapi sudah melakukan kesyirikan seperti itu, waliyadzubillah. Nah, ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia peruntukkan sembelihannya itu untuk siapa? Untuk jin, untuk penunggu tempat ini, kata mereka. Waliyadzubillah. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Maka penyembelihan yang seperti ini ketika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hukumnya jelas adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau memang terang-terangan ya, ini sembelihan untuk syaitan. Nah, ya, penyembelihan untuk syaitan. Ini jelas sekali. Kalau misalnya menyembelih untuk apa namanya ketika orang bangun rumah atau ketika bangun jembatan. Nah, ini juga biasa orang ketika bangun jembatan, apalagi pas misalnya ya jembatannya sering roboh. Orang langsung apa? Berprasangka buruk gitu. Ini belum kita lakukan persembahan. Nah, harus kita sembelihkan di sini nih. Maka ikut campurlah di situ para dukun. Ikut campurlah di situ para dukun. Nah, para dukun yang membenarkan, oh memang mereka minta kambing, mereka minta sapi 1 ekor katanya. Nah, dan ini meluas. Ya, bahkan ada tempat-tempat yang misalnya di jalan-jalan yang dilewati yang angker-angker, yang kata mereka angker, ya sering orang kecelakaan di situ, mereka juga lakukan penyembelihan di situ. Ini penunggunya minta darah katanya, minta darah hewan. Nah, mereka sembelihlah di situ. Subhanallah. Itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Nah, walaupun zaman kita sekarang sudah modern, tapi masih saja ada orang yang punya keyakinan semacam itu. Ada punya keyakinan semacam. Nah, ini permasalahannya bukan sekedar menyembelih. Permasalahannya bukan masalah sepele. Masalahnya ini akidah, masalah tauhid. Ya, yang paham adalah orang yang belajar akidah tauhid. Sementara kalau tidak belajar akidah tauhid, maka sangat rentan akan terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ya, kalau kita pergi ke tempat-tempat semacam negeri Saudi Arabia misalnya, luar biasa. Mereka membangun bangunan yang luar biasa. Ya, sampai membangun terowongan sampai membolongi gunung. Nah, tidak ada mereka melakukan penyembelihan dulu, harus sembelih dulu, arirkan darah dulu supaya tidak roboh ini. Subhanallah. Nah,
tetapi mereka lakukan lillahi ta'ala, kuat-kuat saja sembelihan mereka, jembatannya mereka, terowongannya mereka. Nah, tapi kalau sebagian kita terkadang ya terlalu menghubung-hubungkan sesuatu itu dengan apa? Hal yang mistis-mistis. Nah, boleh jadi bangunannya belum kuat. Ya, memang tidak kuat, tapi langsung dihubungkan. Ini jinnya ini yang marah ini. Nah, ini penunggunya ini yang tidak mau ini. Padahal mungkin bisa jadi bangunannya memang belum kuat. Subhanallah. Tapi ya sebagian dari kita terkadang mudah terbawa dengan apa? Hal-hal yang semacam itu. Ya, dan ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, maka demikian mungkin yang bisa kami paparkan terkait dengan tarjamah ini, dan insyaallah taala kita belum membaca keterangan ayat dari demi ayat yang beliau bawakan. Ada 3 ayat dan ada 2 hadis yang beliau bawakan, ada 2 ayat ya, dan juga 2 hadis yang beliau bawakan di dalam bab ini, dan kita bahas insyaallah taala di pertemuan yang akan datang biidznillah. Nah, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.